Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat GPM Kategorial Polri Sinarkasi. Warta Jemaat Minggu, tanggal 30 Agustus tahun 2020. Jemaat Kekasih Kristus, selamat pagi dan Shalom. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita diberkati Tuhan Yesus untuk kemuliaan namanya dan kebahagiaan kita bersama. Majelis juga mengucapkan selamat atas berbagai kebahagiaan dan sukacita, berkenan bertambah usia kelahiran dan perkawinan serta kebahagiaan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selanjutnya dimohon perhatian jemaat atas informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Minggu pagi ini yang berlangsung di rumah masing-masing dipandu oleh Pendeta A. Iwamoni MSI. Pembacaan firman terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang tulus kepada warga jemaat atas kehadirannya dalam mengikuti ibadah-ibadah sekaligus dalam memberikan persembahan syukur dan persepuluhan serta bantuan moral maupun materi lainnya dalam menunjang pelayanan dan pembangunan umat selama seminggu yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat senantiasa memberkati jemaat dan keluarga. Demikian warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui. Teriring salam dan doa Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinarkasi tertanda Pendeta SJ Unipleta MTH Ketua, Penatua M. Watruti Maitimu Sekretaris. Selamat pagi Ibu Bapak dan semua anak warga Jemaat GPM Sinarkasi Polri. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia menuntun perjalanan kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus 2020. Karena itu saya mengundang semua berdiri dan kita melakukan nyanyian GPM nomor 313.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Sebab itu mari rayakanlah ibadah ini bagi kemuliaan Tuhan, dan sembahlah Dia, hai segenap orang percaya, berilah pujian kepadanya. Semua disilakan duduk kembali. Marilah kita persembahkan puji-pujian bagi Tuhan Allah kita, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Bernyanyilah dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita melakukan secara berturut-turut nyanyian GPM nomor 36 dan nyanyian Kidung Baru atau NKB nomor 3 ayat 1 dan 3. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu melimpah, dalam hidup ini ada sukacita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu melimpah, dalam hidup ini ada sukacita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Bila Allah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia bebas. Sehingga dibilang putra-Nya kudus, menangkan manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, Tuhan dunia, bergema, bergema, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amat-amat kita senang melihat Sang Kristus di surga jelas. Pujilah, pujilah, Tuhan dunia, bergema, bergema, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terbaca di dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 11.
Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan, di hari Minggu ini kami akan membaca bagian dari berita firman-Mu. Kami mohon, baharuilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu dan Roh hikmat-Mu, agar kami mengerti apa kata firman Tuhan yang akan kami bacakan di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk membaca dan mendengarkannya. Amin. Bagian berita firman Tuhan yang akan kita baca di hari Minggu ini, kita akan baca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 78 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang bunyinya begini. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan perdurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik dari hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggap hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa terasa kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus 2020. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pelajaran dari Sejarah. Dari keseluruhan isi Mazmur 78 ini, kita melihat khususnya ayat 1 sampai 11 itu yang baru saja kita baca bersama itu, menegaskan bahwa tugas orang tua adalah menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucu. Gitu ya. Setiap pribadi punya pengalaman, setiap keluarga punya sejarah hidup. Bahkan sebagai persekutuan jemaat, kita punya sejarah. Gitu ya. Karena itu bangsa Israel di dalam menjalani hidupnya, apakah hidup aktivitas keseharian, apakah itu pengelolaan pemerintahan, apakah itu berkaitan dengan keagamaan, mereka selalu diajak untuk belajar dari sejarah. Karena sejarah itu bukan sebuah peristiwa yang terjadi dan berlalu begitu, tetapi selalu ada nilai, selalu ada unsur pembelajaran yang tidak bisa dibiarkan berlalu. Karena itu pemazmur
menegaskan sekaligus mengajak umat Israel untuk tetap belajar dari sejarah, tidak melupakan sejarah. Dan karena itu, supaya sejarah itu tetap hidup di dalam persekutuan maupun kehidupan keluarga dan pribadi, itu ditegaskan perlu diajar, perlu diceritakan, gitu ya. Diceritakan berulang-ulang, berkali-kali, turun-temurun. Malah kalau kita baca di dalam kitab Ulangan itu dibilang, ceritakan siang malam dalam keadaan duduk, tidur, di luar rumah, di dalam rumah, itu perlu diajarkan. Gitu ya. Nah, kebaikan Tuhan itu dialami oleh semua orang, bukan saja oleh orang-orang Israel. Kebaikan Tuhan itu kita alami sebagai persekutuan jemaat, sebagai keluarga, sebagai pribadi. Setiap orang mengalami kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan itu bukan berarti kita senang saja, tertawa saja, bahagia saja, tetapi di tengah-tengah tangisan dan air mata, di tengah-tengah kegelisahan dan ketakutan, kita menemukan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itulah yang menuntun kita memasuki minggu terakhir. 5 bulan dari bulan Maret, ketika virus corona terjadi, sejak bulan April penuh itu aktivitas kita terbatas. Tetapi kita berada di detik ini adalah karena kebaikan Tuhan. Karena itu sekali lagi kebaikan Tuhan itu harus diceritakan. Kebaikan Tuhan yang harus diceritakan itu bukan cuma sebuah tugas dan tanggung jawab, tetapi dikatakan di dalam ayat 5C itu perintah. Gitu ya. Dikatakan sebagai perintah. Saya baca, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Di ayat 5C. Jadi perintah untuk menceritakan kasih sayang, kebaikan Tuhan itu harus terus dilakukan. Nah, kebaikan Tuhan bagi orang-orang Israel itu dikisahkan di dalam hukum, di dalam peraturan, di dalam ketentuan. Di sini ditegaskan di dalam hukum Taurat. Bangsa Israel menjalani hari-hari hidup dan iman mereka tumbuh dari cerita turun-temurun. Sekali lagi. Saya pikir selama 5 bulan seluruh aktivitas kita berlangsung di rumah, ibadah juga berlangsung di rumah, setiap hari tidak pernah tanpa beribadah. Kiranya momen-momen itu digunakan untuk bercerita. Bercerita bukan hanya tentang apa yang dialami oleh orang-orang Israel, tetapi bercerita tentang apa yang kita alami dalam perjalanan hidup. Ketika semua orang terjebak untuk hari-hari hidupnya selalu dengan HP atau selalu eksis di media sosial, saya pikir hampir tidak punya kesempatan untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Karena yang dicari adalah informasi, isu apa yang berkembang di media sosial.
yang lebih banyak mencari celah, gitu ya, mencari sisi buruk dari seseorang, lupa menceritakan pengalaman-pengalaman hidup yang nyata. Cerita-cerita itu mesti dihidupkan ketika kita membaca Mazmur 78. Sebelum tidur bercerita tentang pengalaman memulai hidup kita semua ini, mulai awal dengan perjuangan yang tidak ringan, gitu ya. Itu yang mesti diceritakan sampai bisa melewati tantangan pergumulan hidup yang berat itu dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi sebagai para pegawai yang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu pasti ada sejarahnya, ada ceritanya. Dan setiap cerita ada nilai di dalamnya. Dan nilai yang paling utama adalah kebaikan Tuhan. Saya bersyukur sebab kami punya dua anak itu yang sudah dewasa, tetapi selalu ingin kami bercerita tentang pengalaman-pengalaman ketika bekerja di jemaat-jemaat yang terpencil. Dan kami mengajak mereka untuk melihat bahwa kita berada di detik ini karena hanya Tuhan yang menolong. Hanya dengan begitu, walaupun pengaruh globalisasi, teknologi informatika yang begitu canggih, tetapi mereka tidak melupakan Tuhan. Jadi inti dari menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan di sini bilang kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu supaya anak cucu turun-temurun itu hanya percaya kepada Allah. Itu intinya. Tidak melupakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Walaupun mungkin hidupnya sudah senang, tetapi tidak sama sekali tidak melupakan Tuhan yang baik itu. Aspek lain dari ajakan supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan turun-temurun itu adalah supaya anak-anak kita itu di dalam, bahkan kita sendiri dan kehidupan persekutuan keluarga dan jemaat ini, selain percaya tetapi juga hidupnya adalah hidup yang memuji-muji kebesaran Tuhan. Gitu ya. Memuji kebesaran Tuhan bukan cuma melalui kidung pujian, tetapi katakanlah seorang pegawai, seorang polisi yang melakukan tugasnya secara baik, itu adalah puji-pujiannya kepada Tuhan. Masyarakat di kota ini dan di mana saja melihat dan mengalami kebaikan Tuhan melalui pelayanan yang kita juga lakukan. Anggota kepolisian yang bekerja, apakah itu di kantor, di lapangan, ketika melakukan pekerjaannya sebagai bentuk dari puji-pujiannya, sebagai bentuk dari ungkapan syukurnya kepada Tuhan yang ia imani di dalam Kristus, maka itu mencerminkan puji-pujiannya kepada Tuhan dan sekaligus orang mengalami kebaikan Tuhan. Dari seluruh aktivitas pekerjaan yang kita lakukan di rumah, di tempat pengabdian, mesti menjadi kesempatan untuk orang lain mengalami kebaikan Tuhan. Aspek lain dari mengapa kita diajak belajar dari orang-orang Israel, kita semua diajak untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucu, generasi satu kepada generasi yang lainnya, mewariskan nilai-nilai iman Kristen dari satu generasi ke generasi lainnya. Juga di ayat-ayat terakhir dari bacaan ini dibilang supaya jangan seperti nenek moyang mereka, gitu ya. Orang-orang Israel karena dicap
nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak setia. Ada saat di mana mereka menyatakan percaya kepada Allah, tetapi ada saat di mana ketika tekanan hidup mereka diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa, mereka berbalik, tidak percaya kepada Allah. Nah, pemazmur menghendaki supaya pewarisan nilai-nilai iman Kristen kepada generasi satu kepada generasi yang lainnya adalah supaya belajar untuk tetap setia. Belajar untuk tetap setia. Bangsa Indonesia punya sejarah, dan kita saja di bulan ini kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Itu adalah sejarah kebaikan Tuhan bagi negeri ini. Dan minggu depannya tanggal 6 September kita akan juga merayakan 85 tahun Gereja Protestan Maluku, gitu ya. Nah, kita merayakan kebaikan Tuhan. Kalau kita merayakan hari-hari ulang tahun, apakah itu hari ulang tahun Negara Republik Indonesia, hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku, hari-hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, dan apapun yang kita rayakan, adalah perayaan tentang kebaikan Tuhan. Karena itu di akhir khotbah ini saya mengajak kita semua, jangan jemu-jemu menceritakan kebaikan Tuhan lewat kata, tetapi terutama lewat perbuatan setiap hari. Dengan begitu, pengalaman-pengalaman iman yang kita miliki bukan hanya memperkaya kualitas hidup dan kualitas iman kita sebagai orang percaya, tetapi kita berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman itu untuk memperkaya iman persekutuan ini. Karena itu tema pemberitaan untuk minggu ini adalah keluarga Kristen sebagai gereja. Apa artinya itu? Artinya dari rumah tangga kita, dari setiap keluarga-keluarga kita yang ada di tengah-tengah jemaat kategorial Polri Sinar Kasih, mesti menampilkan keluarga yang menampilkan citra dan wajah Kristus yang selalu baik untuk semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, kita melakukan nyanyian GPM nomor 223. Beritakan
Jemaat, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Bapak Santri Lawalata. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang jemaat berdiri dan kita sama-sama mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua umat percaya di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Majelis Jemaat Rayon Sinar. Gunung batuku, tempat aku berlindung. Tuhan, gunung batuku, dalam susah dan senang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Gunung batuku, tempat aku berlindung. Tuhan, gunung batuku, dalam susah dan senang. Sembahku, sembahku, untuk Yesus. Sembahku, sembahku, untuk Yesus. Tuhan, gunung batuku, tempat aku berlindung. Tuhan, gunung batuku, dalam susah dan senang. Haleluya, haleluya, bergerak. Haleluya, haleluya, bergerak. Tuhan, gunung batuku, tempat aku berlindung. Tuhan, gunung batuku, dalam susah dan senang. Haleluya, haleluya, lebih. Haleluya, haleluya, lebih. Haleluya, haleluya, lebih. Haleluya, haleluya, lebih. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang setia membimbing hidup kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur sebab kami mengalami kebaikan Tuhan. Kasih sayang Tuhan selalu menaungi jalan hidup kami, baik pribadi, persekutuan keluarga, rumah tangga, tetapi terutama persekutuan jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih, sehingga kami bisa tiba di minggu terakhir bulan Agustus 2020. Sudah 5 bulan lamanya kami menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Banyak
yang sudah terinfeksi, banyak yang sudah menjadi korban. Kami mohon cinta kasih Tuhan itu selalu menaungi hidup kami, terutama persekutuan jemaat ini, supaya kami tetap terlindung walaupun ada di antara anggota jemaat yang terinfeksi. Mereka dirawat di rumah sakit atau menjalani masa isolasi di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Tuhan menggunakan para medis, para dokter, pihak rumah sakit, orang-orang yang punya perhatian untuk merawat mereka. Dan karena itu Tuhan memberkati, sambil Tuhan melindungi para perawat, dokter, juru rawat. Karena banyak juga yang sudah terinfeksi, ada yang meninggal. Kami mohon kuasa-Mu berlaku dalam hidup kami. Jadikanlah keluarga-keluarga kami gereja, persekutuan orang percaya yang terus-menerus bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan, tentang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi anak cucu kami. Supaya semua kami tidak melupakan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dalam pengabdian kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, hikmati kami dengan kebijaksanaan-Mu, supaya kami mampu menata layani hidup keluarga kami, keluarga yang selalu menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, keluarga yang hidup sehati, sepikir, tidak saling mengkhianati, ikatan cinta kasih di antara kami sebagai suami istri, sebagai orang tua. Sebab apa yang kami bisa kami ceritakan kalau perilaku hidup kami tidak mencerminkan kebaikan Tuhan, yang ada hanyalah kekerasan, caci maki, sumpah serapa, iri hati, cemburu, pengkhianatan. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami mohon, kuasailah hidup kami dengan kuasa-Mu. Kalau hari-hari kemarin kami melakukan kesalahan, kami melakukan pelanggaran, kami saling mengkhianati, saling melukai hati, mengeluarkan kata-kata kasar, caci maki. Ubahlah kami, jamalah nurani batin kami, supaya kami berubah menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin menyebarluaskan kebaikan Tuhan melalui hidup kami, supaya dari hidup rumah tangga kami orang lain melihat kebaikan Tuhan tapi juga mengalaminya. Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan sebagai anggota kepolisian yang bekerja tiada kenal waktu, ketika diperintah harus mengikuti perintah atasan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi hikmat, supaya kami melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri dengan setia, dengan tabah. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah alat untuk memberitakan, menceritakan, memberitahukan kepada semua masyarakat yang kami layani, bahwa Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang baik untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang apapun juga. Maka kami juga melakukan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian dengan baik. Sebagai guru, sebagai tenaga medis, sebagai dosen, sebagai orang-orang yang bekerja apa saja di luar rumah, di dalam rumah.
Pekerjaan-pekerjaan itu kami lakukan sebagai panggilan iman. Dengan begitu, apapun yang kami kerjakan adalah cara kami untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tetapi sekaligus sebagai alat untuk kami menjemput rezeki dan berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami mohon Tuhan memberkati masa depan anak-anak kekasih kami yang sampai hari ini masih belajar di rumah, bermain di sekitaran rumah. Tuhan lindungi mereka. Mereka adalah generasi milenia yang hidup di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Hari-hari hidup mereka tidak bisa dilepas pisahkan dari media sosial, dari IT. Kiranya Tuhan kendalikan hidup mereka, supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang bebas sesuka hati. Tetapi kami menjadikan mereka sebagai anak-anak yang takut Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan, yang percaya teguh kepada Kristus Yesus. Dan itu bisa kami lakukan dengan baik kalau Tuhan bersama kami. Supaya anak-anak kami tidak menjadi mangsa dari perkembangan sekarang ini. Tuhan, kejahatan di dunia maya melalui cybercrime menjadi salah satu kekuatan dahsyat yang bisa mencelakakan hidup anak-anak kami, tetapi juga kami. Dan karena itu kendalikanlah hidup semua kami dari dampak buruk dari perkembangan teknologi sekarang ini. Tuhan, kami berdoa bagi tugas-tugas kesaksian dan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Mampukanlah para pendeta, para penatua, para diaken yang harus melakukan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah ancaman virus corona. Tuhan lindungi mereka supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, melakukan pendampingan pastoral bagi semua jemaat ini. Tuhan berkati pribadi tetapi juga keluarga rumah tangga mereka. Tuhan memberkati juga pemerintah, negara dan bangsa kami. Di tengah-tengah situasi yang kritis ini muncul pihak-pihak tertentu yang ingin merongrong keutuhan negeri ini dan bangsa ini. Dan karena itu Tuhan, kendalikanlah negeri ini, mampukanlah para pemimpin negeri ini di pusat, di provinsi, di kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa-desa yang terpencil, supaya negeri ini tetap kokoh berdiri di tengah-tengah krisis yang melanda karena virus corona. Tuhan, kami mohon, jangan tinggalkan negeri ini berdiri dan berjalan sendirian. Tetapi Engkau yang memberi kemerdekaan ini, kendalikanlah negeri ini supaya tetap kokoh berdiri di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersaksi, terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami menjalani hidup di bulan Agustus di minggu ini, dan kami akan memasuki bulan yang baru, bulan September. Tuhan datang berjalan bersama kami, pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, supaya kami bisa memasuki hari-hari hidup ke depan dengan penuh pengharapan, karena Engkaulah Juru Selamat kami. Ini doa kami kepadamu, terima dan sambut kami, jawab kami, tetapi bukan menurut kehendak kami, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Doa ini kami bawa dan kami dasarkan dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri dan kita sama-sama melakukan nyanyian Kidung Baru nomor 72 ayat 1 dan 2. Jemaat jangan berhenti memuji Tuhan. Bernyanyi dan bergembiralah di dalam Tuhan. Bergembiralah dan kerjakanlah tugasmu dengan setia, sebab untuk itu kita menerima janji penyertaan Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Aku Tuhan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibadah kita selesai. Selamat menikmati kebaikan dan cinta kasih Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.